Hey yo, what's up bro? Welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar kalian ya? Kebetulan sekarang aku sudah ada di kebun lagi ya teman-teman. Namanya juga kita kontennya tentang konten pertanian ya kebanyakan. Jadinya ya suasananya ya tetap aja lah pertanian dan kebun gitu ya. Kotanya jarang. Nah teman-teman petani di seluruh Indonesia pasti penasaran ya dengan kondisi petani di Jepang, apalagi kalau misalnya terbilang pertanian di Jepang itu gagal panen, ya nggak? Kalian pasti penasaran kan? Nah, di Jepang juga itu bisa gagal panen ya teman-teman. Banyak hal ya, mulai dari yang bisa terkena serangan penyakit, hama, kemudian masalah harga juga bisa menyebabkan gagal panen. Mau tahu seperti apa? Nah, ini di sebelah saya ini kebun bos saya ya. Bos saya ya tempat kita kerja di sini. Ini adalah kebun sawi putih. Nah, kemarin udah kita terangkan ya di video sebelumnya ya. Mungkin teman-teman bisa simak video yang judulnya yang satu ini nih. Nah, iya, video yang tentang itu, di situ aku udah bilang ya, bahwa di pertanian Jepang itu tuh bisa nggak laku juga gitu, masalah harga ya, karena harganya rendah gitu. Jadi nggak selamanya di Jepang itu harganya tinggi. Nah, bisa juga harganya hancur ya gitu ya, sebagaimana seperti di Indonesia juga gitu teman-teman. Nah, mau tahu seperti apa nih kalau gagal panen, kondisinya langsung diapakan? Ya, bisa teman-teman lihat di sini ya. Yaudah yuk kita ngulik sedikit ya. Ini dia teman-teman, lahan yang gagal panen ya teman-teman. Ini adalah kebun sawi putih pertanian Jepang yang gagal panen. Ini diakibatkan karena rendahnya harga jual ya teman-teman. Kemarin sudah saya terangkan di video-video sebelumnya bahwa harga jualnya itu sangat rendah sekali, kisaran 100 lebih sampai 200 yen aja dalam satu kotak ya, satu kardusnya. Jadinya karena nggak masuk di hitungannya ya, tetap tekor walaupun misalnya dihitung, dipanen gitu maksudnya. Jadinya bos saya lebih memilih diratakan seperti ini ya teman-teman, menggunakan rotari roda 4 langsung dihancurkan kayak gini. Bisa teman-teman lihat ya di sebelah sini bahwa bahwa sawi putihnya ini nih bagus banget teman-teman, kualitasnya super ya. Nah ini ya, ini disisakan sedikit, mungkin dia mau nunggu sambil nunggu harga bagus ya. Ini kemarin sudah saya terangkan di video sebelumnya, harganya nggak kunjung naik sampai sekarang. Dan nasibnya akhirnya seperti ini teman-teman. Di traktor langsung diratakan. Kalaupun dipanen teman-teman rugi ya, karena rugi pupuknya, tenaga kerjanya, dan lain sebagainya. Ini teman-teman, coba kita lihat ya. Ini mau aku uak-uak ya. Jadi ini edan ya. Edan banget. Ini sawi putih semua ini. Tengok tuh ya. Nah ini kalau misalnya seperti ini nanti kan bisa apa namanya sebagai suplai unsur hara juga ya, tambahan bahan organik dari tumbuhan ya ini ya. Ya kayak gini, bisa berfungsi sebagai pupuk ya. Jadi nggak perlu menambahi pupuk organik lagi kalau kayak gini ceritanya teman-teman. Ini searat-arat ya, walah pokoknya banyak banget ini. Wis wis. Tekor lah pokoknya, tekor lah ya. Jadi nggak cuma hanya di Indonesia ya teman-teman. Teman-teman yang di Indonesia tuh coba aku gali sampai dalam ini teman-teman. Dalam banget. Masih tuh sawi semua ini sampai dalam ini. Tuh. Tuh malah tuh di dalamnya malah ada bonggol mudanya tuh. Kelihatan ya? Ini bonggol ini. Aduh kotor ya. Ini tadi aku baru pulang kerja loh teman-teman. Makanya masih agak sarung tangan. Waduh kotor HP ku nanti. Piye jal. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman, yang di Indonesia jangan bersedih ya teman-teman, karena di Jepang negara maju juga masih bisa mengalami kegagalan panen yang disebabkan dengan harga yang tidak bersahabat teman-teman. Ini luas banget ini teman-teman, gila, ini berapa ribu populasinya ini yang di Rotari ini. Ini baru tadi pagi ya di Rotari ya, nggak payu soalnya ini dampak apa namanya pandemi iya, terus akibat daripada banyak yang panen iya, banyak faktor ya teman-teman. Tapi kalau ininya sayurnya bagus, cuma ya itu nggak memungkinkan ya. Tuh banyak banget, malah sekarang hampir musim dingin ya, ya udah musim dingin ding. Itu model penanamannya kalau mau nanam kayak selada apa segala itu tuh pakai itu namanya toneru ya teman-teman. Itu supaya penghangat kayak gitu.
Jadi gimana teman-teman? Sadis ya teman-teman ya. Boro-boro mau dikasihkan ke tetangga teman-teman, wis nggak kuman wis. Kebanyakan ya ini. Berapa ton aja ini kalau dipanen ya. Wis nggak kemakan ini. Ya kayak gini, di pertanian di Jepang itu tuh bisa gagal juga. Entah selada, entah sawi putih, entah kubis, bisa ya. Sawi putih itu sekarang harganya cuma 200 sekarang. Ya kalau kemarin aku bilang tuh 150 tuh harga kotaknya aja. Jadi kalau misalnya jual satu kotak 200 tuh cuma dapat berarti 50 yen. 50 yen itu kalau nggak masuk teman-teman, hitungannya nggak masuk. Karena pupuknya udah berapa ya pupuknya. Tenaga kerjanya untuk nanam, untuk mupuk, untuk lain sebagainya udah ngeluarin berapa. Yang kerja 4 orang ya, karyawannya 4 orang. Jadi udah nggak masuk. Lebih baik diratakan kayak gini. Ini diratakan nanti langsung dipupuk lagi, diolah lagi, terus nanti ditanamin lagi. Biar cepet gitu teman-teman. Biasanya di sini langganan memang sawi sih di kebun bos aku yang ini nih. Kalau nggak jagung biasanya di musim ininya. Di musim seminya jagung biasanya. Parah guys. Padahal sawinya ini loh yang masih bonggol mudanya ini loh. Luar biasa ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kami ini sebagai pekerjanya di sini teman-teman, kalau misalnya gagal panen kayak gini sebenarnya rugi juga teman-teman. Seluas ini nih, kalau misalnya panen ini nih bisa apa namanya, untuk panen itu 2 sampai 3 hari gitu teman-teman, tergantung jumlah yang mau dipanen berapa ya. Jadi ya bisa apa namanya, berdampak pada gaji teman-teman kalau bosnya itu gagal panen kayak gini nih. Soalnya kan di Jepang itu kan kerja itu kan yang dihitung kan jam ya, per jam ya. Misalnya satu hari 8 jam. Nah kalau misalnya udah gagal panen kayak gini, nggak ada kerjaan teman-teman. Jatah panennya udah nggak ada, ya wes. Jamnya berkurang, pendapatannya berkurang. Itu kan banyak juga teman-teman tuh yang nanya tuh di kolom komen, Mas, kalau misalnya gagal panen, pendapatannya yang kerja ini turun apa tetap? Turun ya teman-teman. Karena nggak dapat jam kita, namanya juga kerja jam ya, kayak kerja harian di Indonesia gitu. Ya kayak gini teman-teman. Jadi nggak heran ya teman-teman sekarang ya, teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, video-video tentang pertanian saya, jadi teman-teman nggak heran kalau misalnya harga sayur di Indonesia bobrok, hancur ya. Karena jangankan di Indonesia, di Jepang yang negara maju sudah tersistematis kayak gini aja masih bisa harganya rendah, nggak payu kayak gini. Jepang ya, sekelas Jepang ya, petaninya sudah apa namanya, modern, terus sudah bekerja sama kemitraan dengan perusahaan pasarnya itu, penyalurnya, masih bisa kayak gini teman-teman. Apalagi di Indonesia memang pertanian itu resikonya lumayan ya. Untuk usaha yang di bidang pertanian itu resikonya lumayan. Tapi kalau misalnya pas lagi dapat apa namanya ya, dapat cuannya dapat cuannya ya luar biasa juga ya. Kayak sekarang kan yang di Indonesia lagi rame masalah porang ya. Nah itu mantap tuh. Sekarang banyak yang nanam porang, nanti udah kebanyakan porang yang nanam, jatuh harganya. Ya kayak gitulah. Namanya juga apa namanya, barang-barang komoditi konsumtif ya. Kalau misalnya suplainya kebanyakan daripada permintaannya, ya jatuh. Kalau permintaannya tinggi, suplainya nggak ada, mahal ya, gitu aja terus ya. Apalagi di Indonesia harga pupuk mahal ya, parah. Banyak yang dipalsukan lagi, pupuk bibit jagung apa tuh di berita tuh, pupuk bisi dari kapal terbang tuh yang terciduk. Aduh, parah, wes parah. Jepang parah, apa mana Indonesia parah. Ya wes lah guys ya, thank you ya guys ya yang udah nyimak ya. Jangan heran lagi ya kalau di Indonesia harganya hancur ya, di Jepang juga harganya bisa hancur teman-teman. Oke, gitu aja dulu untuk vlog kita kali ini. Terima kasih banyak yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Yuk saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.